Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Di pertemuan yang kedua ini adalah di mata kuliah Studi Kebijakan Pendidikan. Saya akan menyampaikan mengenai legitimasi kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Langsung menuju pengertian. Pengertian legitimasi. Legitimasi berasal dari kata legitimasi yang berarti memberi kuasa dan kewenangan otoritas. Pada dasarnya bekerjanya sistem politik, proses penyusunan, perencanaan, usul atau memecahkan problem-problem yang tumbuh di masyarakat. Selain itu, legitimasi juga berasal dari kata legitimation yang berarti suatu proses spesifik di mana program-program pemerintah diotoritaskan atau diabsahkan. Nah, itu. Sedangkan Nur Hadi dalam bukunya Corporate Social Responsibility mengartikan bahwa legitimasi sebagai keadaan psikolog keberpihakan orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya berupa fisik maupun non-fisik. Teori legitimasi penting bagi organisasi karena teori legitimasi didasari oleh norma-norma, nilai-nilai, dan peraturan sosial. Sehingga apa? Sehingga organisasi tersebut mampu merasa keberadaannya dan aktivitasnya terlegitimasi, atau dalam kata lain, legitimasi ini pengakuan dari berbagai pihak. Berdasarkan pengertian tersebut terkandung dua makna. Yang pertama, menyangkut pemberian kewenangan untuk memberikan usulan atau suatu kegiatan. Yang kedua, menyangkut pemberian kewenangan untuk melaksanakan program-program yang diusulkan oleh si orang yang berorganisasi tersebut. Dari kedua makna tersebut dapat dipahami bahwa legitimasi memberikan kewenangan untuk usul dan legitimasi memberikan kewenangan untuk melaksanakan, sehingga legitimasi dilakukan terlebih dahulu kemudian legitimasi. Jadi dari kedua makna tersebut, legitimasi ini sebuah pengakuan di mana sebuah legitimasi ini dia memiliki kewenangan ataupun melaksanakan apa yang ia usahakan. Artinya dia itu melaksanakan sebuah program itu sudah terakui, atau kata lain legitimasi ini wis duwe jeneng, seperti itu. Jadi beda lagi ketika satu contoh ini, sebuah lembaga yang tidak mempunyai legitimasi atau pengakuan. Jadi masyarakat terutama itu kurang percaya atau tidak mendapatkan legitimasi. Jadi masyarakat itu tidak percaya atau kurang percaya ketika dia tidak mendapatkan legitimasi. Nah, begitu juga dengan kebijakan pendidikan. Ketika kebijakan pendidikan yang ada di pemerintahan itu tidak diakui oleh masyarakat, maka masyarakat itu jadi ragu atau bimbang untuk melaksanakan program-program yang memang belum terlegitimasi oleh dari berbagai pihak. Ketika sebuah program sudah diakui atau terlegitimasi oleh minimal tokoh-tokoh masyarakat, maka kemungkinan masyarakat juga akan mengikuti dan mengakui dan melaksanakan, memiliki kewenangan untuk melakukan program-program yang telah dilaksanakan. Jadi seperti itu. Yang kedua, tipe legitimasi. Hasbullah dalam bukunya mengatakan ada beberapa tipe umum untuk digunakan pemerintah dalam melegitimasi suatu kebijakan.
Ada 4 di sini. Yang pertama, legitimasi oleh lembaga legislatif. Yang kedua, peraturan prosedur administrasi, lembaga peradilan, dan legitimasi oleh masyarakat. Nah, tadi yang saya singgung cenderung ke masyarakat. Yang pertama, legitimasi oleh lembaga legislatif sebagai perwujudan dari rakyat sebagai pemegang legitimasi tertinggi dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, peraturan dan prosedur administrasi. Dengan memberlakukan peraturan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang C, lembaga peradilan dengan maksud untuk melindungi warga yang berupa ketetapan hukum. Yang terakhir, legitimasi oleh masyarakat dengan melalui proses secara langsung seperti referendum. Nah, jadi tipe-tipe legitimasi itu ada 4 yang telah disebutkan di depan tadi. Yang selanjutnya, ini masih mengenai pengertian. Yang selanjutnya yaitu proses legitimasi. Suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan dimintakan pendapat secara langsung kepada rakyat dan rakyat diminta memberikan dukungan. Akan tetapi terkadang perumus kebijakan meminta dukungan secara langsung kepada tokoh-tokoh non formal atau tokoh-tokoh kunci di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar tokoh non formal atau tokoh kunci itulah yang akan mencari dukungan kepada masyarakat. Di sini dijelaskan bahwa suatu kebijakan akan dimintai dukungan dari tokoh-tokoh non formal, misalnya ya tokoh kunci masyarakat. Ketika salah satu tokoh di masyarakat itu sudah mengakui suatu kebijakan, maka secara tidak langsung dan mungkin saja masyarakat yang mengakui tokoh tersebut akan ikut serta mengakui juga kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya tokoh-tokoh normal atau tokoh-tokoh kunci tersebut misalnya tokoh agama, profesi, budaya, seni, ekonomi, pertanian, dan lain-lain. Meskipun tidak memiliki jabatan apapun di pemerintahan, tokoh-tokoh non-formal ini mempunyai masa yang banyak dan masa tersebut menaruh kepercayaan yang besar terhadap tokohnya ya. Seperti yang saya nanti. Bahkan dalam hal-hal tertentu masa atau rakyat akan mendengarkan apapun yang dikatakan oleh tokoh kunci tersebut. Nah, jadi ketika tokoh kunci tersebut sudah mengatakan A, sebagian besar mungkin masa atau rakyat yang mengikuti tersebut akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh tokoh tersebut. Seperti itu. Di negara Indonesia sendiri, voting dengan menggunakan suara terbanyak dianggap sebagai jalan terakhir. Jika tidak mungkin mencapai kesepakatan, musyawarah yang dilakukan oleh para wakil rakyat diupayakan mencapai kemufakatan, sehingga dalam permusyawaratan tidak ada kelompok mayoritas ataupun minoritas. Upaya yang dilakukan tersebut mencapai kemufakatan ini antara lain saling mengadakan lobby, seperti itu. Nah, kebijakan yang telah diformulasikan dan disahkan secara formal bukanlah sesuatu yang sudah final, akan tetapi masih kemungkinan adanya revisi, perbaikan, dan penyempurnaan. Dalam rangka menyempurnakan itulah dilakukan legitimasi agar ketika dilaksanakan tidak mengalami hambatan karena rakyat akan menyampaikan sesuatu sesuai aspirasi dan harapannya. Kegiatan legitimasi dilakukan untuk mencari dukungan sekaligus menyempurnakan kebijakan. Sedangkan hasil akhir legitimasi adalah rumusan yang sudah sah dan dianggap final. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa kebijakan yang telah diformulasikan atau disahkan secara formal. Jadi sesuatu kebijakan yang itu sudah disahkan secara formal bukan berarti itu sudah menjadi final, akan tetapi ada kemungkinan revisi untuk penyempurnaan atau yang lainnya. Nah, tujuannya apa? Di sini tujuannya yaitu ketika kebijakan itu sudah dilaksanakan, mengurangi adanya hambatan-hambatan ketika melaksanakan
hmm, sebuah legitimasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi dalam proses legitimasi ini banyak sekali proses-proses yang akan dilakukan untuk mencapai sebuah mufakat atau persetujuan dari berbagai pihak, terutama masyarakat. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.